Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Tadinya kita mau ngadain di Balairung ya, tapi karena pandemi ya udah online aja. Insya Allah, the next level. Not the next level di Balairung. Amin. Amin. Terima kasih untuk para narasumber, kakak-kakak senior saya yang saya hormati, Kak Yaswin, Kak Isa, juga senior-senior yang lain. Selamat datang, sehat selalu ya semuanya. Juga tim Nasyid Ngek semuanya senang banget bisa ketemu lagi nih. Selama ini pasti semua udah sibuk, susah untuk ketemu, dan hari ini kita semua ngumpul karena satu yang menyatukan kita ya ini Ngek. Kira mau ngomongnya menyatukan corona. Juga ya. Mungkin ada yang belum tahu nih, apa sih pemicu pertemuan online kita? Nah, saya ceritakan dikit ya. Jadi, kira-kira hampir satu tahun yang lalu, salah satu personil Ngek nih, Hasmi Muhammad, ya thank you Ami, sudah menemukan harta yang paling berharga selain keluarga ya. Keluarga dong. Nah, harta karun itu adalah rekaman live Ngek di Balairung UI saat tampil di acara Nuansa Islam atau Salam UI tahun 1995. Nah, bayangin, rekaman yang hilang misterius itu tiba-tiba muncul 25 tahun kemudian di saat usia Ngek usia perak, coba. Luar biasa. Takdir Allah ini, takdir Allah. Nah, selama ini tuh kita penggemar Ngek, saya ya terutama ya, saya tuh pengen dengerin musiknya Ngek di mana. Saya cari di Spotify nggak ada, di Langit Musik nggak ada, ya kan? Pusaka nasional. Di iTunes belum ada, gitu. Gimana nih? Apalagi kemarin Ramadan kan, wah indah banget kalau bisa dengerin musik-musik Ngek. Jalan Surabaya cari ada deh. Jalan Surabaya. Mokem Square. Tapi alhamdulillah nih, sekarang berkat Ami nih, kita bisa dengerin kapan aja, di mana aja. Sekarang lagu-lagu Ngek sudah bisa diakses kapan saja di YouTube channelnya. Tapi tinggal subscribe. Ya, tinggal jangan lupa subscribe. Klik belnya, juga komen. Nah, Emang ada yang udah punya ini? Masih ada yang punya ini nggak? apa tuh? Apa tuh? Nggak kelihatan. Ada yang punya kaset ini nggak? Kaset. Ada yang Oh, punya itu nggak? kaset legend. Gue punya kaset. Masih komplit loh ini. Masih komplit. Luar biasa. Hebat. Dapat dari Karin gua. Udah hilang itu mah. Oke, buat yang belum tahu YouTube channelnya apa, nanti sabar, jangan buru-buru keluar. Soalnya acara ini selain sebagai halal bihalal juga sebagai acara launching rekaman digital bootleg Ngek yang ada di YouTube channelnya. Terus juga bakalan ada penampilan istimewa dari Ngek. Jangan buru-buru live ya. Nanti rugi nggak bisa dengar suara merdu mereka. Pasti udah kangen kan 25 tahun nggak dengar suara Ngek. Wah, rugi kalau buru-buru keluar. Hendro mana Hendro? Oh iya Hendro. Panggilin. Oke, sebelum performance dari Ngek dan yang lain-lain istimewanya itu ada slide foto dan segala macam, kita sudah mengundang narasumber untuk membawa kita flashback nih ke zaman 90-an. Oke? Nah, kita minta narasumber pertama untuk memaparkan
konteks sastra UI di tahun 90-an. Apakah ada bedanya dengan sastra zaman now? Nah, untuk itu kita dengarkan paparan dari Yasmin Ibn Sina selaku dulu Ketua Senat di sastra pada tahunnya. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja ya bicara pada masa tahun 90-an kira-kira. Saya agak sedikit flashback ke tahun 70 dulu. Di mana tahun 70 adalah masa yang paling keras terhadap gerakan mahasiswa pada waktu itu. Di mana di akhirnya NKKBKK sudah mulai dirumuskan oleh pemerintah dan politik praktis tidak diperbolehkan pada akhir tahun 70-an. Politik praktis tidak dibolehkan di akhir tahun 70-an. Memasuki tahun 80-an, mulailah rohis-rohis bermunculan, gitu ya. Sampai kalau kita sedikit saya lompat nih, pakai time tunnel gitu ya, time tunnel. Itu setahun sekarang itu rohis tuh ada di kantoran, ada banyak rohis di kantoran kan. Nah itu mulainya rohis-rohis di kampus-kampus dulu. Artinya ketika kegiatan politik praktis tidak diperbolehkan lagi, maka mahasiswa mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual dan sifatnya lebih ke kerohanian, yaitu pendalaman ilmu-ilmu agama, gitu ya, dengan para ustadz pada saat itu. Nah, HMI masih eksis, atau GMNI waktu itu juga eksis gitu ya, PMKRI dan lain sebagainya eksis gitu, PMII dan lain sebagainya yang ekstra. Tetapi yang menyedot banyak perhatian pada saat itu adalah gerakan-gerakan kampus ini, ya, daurah-daurah, liko-liko yang kemudian melahirkan istilah-istilah yang sangat banyak gitu ya, ana antuma antum, gitu ya. Gitu loh. Anti antuma antuna antum. Nah, itu mulai hidup dan lain sebagainya. Kemudian juga istilah liko, ente udah liko belum dan lain sebagainya. Itu digalakkan pada saat itu, dan mulailah gerakan-gerakan itu, yaitu kami tidak berpolitik tapi kami mendalami agama. Itu di 80-an hingga 80-an akhir. 90-an, gerakan ini, gerakan mahasiswa pada umumnya dan gerakan keagamaan pada saat itu tidak puas cuma hanya berkutat di buku-buku. Kemudian yang terjadi adalah mulailah ada aktivitas-aktivitas sosial, kemudian aktivitas-aktivitas seni, dan juga pada akhirnya aktivitas politik dari rohis dan gerakan-gerakan keagamaan yang ada di kampus. Nah, saya menyoroti terutama NGEK itu sebagai sebuah gerakan, saya nyebutnya, boleh saya sebut gerakan rohis tapi di bidang budaya. Yang menariknya, dan saya berharap NGEK membawa sentuhan ini ke masa sekarang, ya, yang udah pada veteran ini nih, tokoh-tokohnya, adalah NGEK pada waktu itu membawa nuansa yang anti mainstream. Anti mainstreamnya itu bukan cuma terhadap gerakan-gerakan di luar rohis, gerakan-gerakan di luar keagamaan, tetapi juga terhadap gerakan keagamaan rohis itu sendiri, gitu ya. Kalau yang lain sangat ketat, gitu ya, yang lain sangat, gitu ya, sangat kalau saya sebutkan, sangat memperhatikan hujah-hujah yang harus kafah, yang harus lurus, gitu. Tapi NGEK mengatakan sesuatu yang lain, atau Fakultas Sastra pada umumnya mengatakan satu hal yang lain. Kami semua hal adalah sesuai konteks dan interpretasi, tafsir. NGEK memainkan tafsir keagamaan dalam nuansa konteks tradisional dan keindonesiaan. Ketika orang belum menyentuh lagi tembang-tembang lama para wali, Tombo Ati, pada saat itu NGEK kembali menyentuh itu. Terasa asing, terdengar asing sekali gitu loh ya. Pada saat itu kan lagu-lagu Palestina, Isa hafal mungkin ya, Isa kan salah satu bintang waktu itu ya,
bintang di mata umat gitu loh. Biladi Islami wan ami. Pokoknya lagu-lagunya pada waktu itu sangat berkiblat ke Timur Tengah. Sangat berkiblat ke Timur Tengah. Tetapi tampil dengan gak begitu. Kita keislaman itu luas. Keislaman itu sah saja, berarti keislaman itu ada nuansa Indonesia. Keislaman itu sah saja tanpa kemudian menjadi luntur, futur. Eki sukanya bilang gitu, futur. Gitu. Futuristik. Tanpa menjadi luntur ketika dia mengedepankan konteks-konteks sesuai budaya. Luar biasa menurut saya. Tetapi sayangnya pada masa ini justru ngek sangat dibutuhkan. Tetapi ngeknya, kalau boleh saya katakan untuk memicu kembali, ngeknya redup gitu ya. Ngeknya menghilang gitu. Ngek itu kan terdiri dari berbagai macam nuansa. Dari yang salafi, dari yang mungkin NU, dari yang mungkin kemudian yang lain. Ngek itu bisa mencampur. Hanya di Fakultas Sastra orang bisa mencampur seperti itu ya. Jadi tercampur semuanya. Nah, begitulah situasi pada waktu itu. Dan pada akhir-akhir masa Orde Baru, ngek juga tampil di banyak festival, tampil di banyak aksi. Itu juga sebuah nuansa gitu. Saya nggak tahu ya, ada yang bisa membenarkan saya atau enggak tuh. Yang lagu yang kalau nggak salah diciptakan JJ Zizal yang 7 kali sampai mati itu, yang suka dinyanyikan oleh orang, apakah itu bagian dari lagu ngek atau diciptakan oleh ngek? Gitu. Nah, tapi itulah elan vital dari ngek. Saya berharap ke depan ngek di tengah kebuntuan sosial dan budaya, ngek tampil kembali, menunjukkan bahwa nuansa Islam. Ada orang Salafi, ada orang seperti Dede, gitu ya, ada orang seperti Agung, ada dan lain-lain, diperkuat Isa bahkan bisa kalau sebagaimana ini ya, gitu dan lain sebagainya. Ada nuansa yang berbeda tetapi menampilkan ke depan dan diterima oleh banyak kelompok. Saya harap itu terjadi lagi ke depan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Yasmin. Ini kita jadi brings back memori banget. Terus bagi yang mengikuti sepak terjang yang ngek di tahun 90-an pasti tahu dong jatuh bangun yang ngek saat itu ya. Salah satu penyebabnya ya seperti yang disebut sama Kak Yasmin tadi. Karena nasyid yang dibawakan ngek ini termasuk out of the box gitu. Jadi mengundang kontroversi asyik. Kan? Tapi sebenarnya bagaimana sih seni musik Islami di tahun 90-an itu yang kayak mainstream-nya tuh seperti apa? Nah, kenapa ngek disebut anti mainstream? Nah, untuk itu mari kita simak nih paparan dari narasumber kedua, yaitu Kak Isa yang juga sebagai pekerja seni saat itu. Silakan Kak Isa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isa Lamsyah. Waalaikumsalam. Ya, salah satu fans yang ngek juga. Jadi sebenarnya saya ingat ngek itu dari kata orang kegencet ya kan, gitu kan. Jadi karena digencet dia mantul gitu, malah ngelawan gitu. Jadi memang ngek itu sebetulnya bagian dari ideologi perlawanan dan memang sebetulnya sastra sendiri di tahun 90-an itu adalah kampus yang buat dakwah penuh tantangan ya kan. Kalau orang di MIPA atau di Fakultas Teknik, orang kan ngomong Allah itu Tuhan, Islam itu begini gitu. Orang bisa nerima, oh iya sesuai dan sebagainya. Tapi kalau di sastra kita ngomong di Islam itu gini, Tuhan, mereka mungkin langsung bertanya dulu, emang Tuhan ada? Yang kayak gitu-gitu di kampus lain nggak ada. Tantangan di sastra itu jelas lebih berat gitu. Apalagi ketika kita memulai, kita ada istilah merah ya kan. Kemudian baru ada istilah anak-anak hijau. Kalau saya dulu hijau-hijau kuning-kuningan gitu loh. Dan anak juga termasuk yang ibaratnya daun tinggal jatuh doang. Gitu. Jadi yang memang begitu. Nah kemudian karena kita waktu itu memang dakwah sedang lagi marak dan sedang mencari jati diri. Nah pada saat itu kita lagi bicara tentang musik haram dulu, ya kan? Ya. Banyak bicara musik haram.
kemudian ngasih alternatif. Ini menariknya. Ketika orang bicara musik haram, kita nggak serta-merta cuma mengharamkan musik. Tapi zaman kita dulu, kita cari alternatif. Akhirnya keluarlah kita ngadain pentas seni pertama, dan itu pertama di UI ya. Ya kalau nggak salah di 113, itu rame banget. Itu tim Nasid Tauhid yang datang. Mungkin Eki ingat ya. Di situ ada sekarang yang jadi ustadz yang jadi anggota parlemen juga kan, Hidayatul Rahim, ustadz macam-macam datang nyanyi nasid uhwa, nasid ini, kemudian labbaik Islam, wah pada semangat deh semua. Isu-isu kita Palestina, Intifada dan lain-lainnya. Nah pada saat itu sebagian besar kita udah percaya bahwa musik haram, tapi ada alternatifnya. Nah kemudian pada saat yang sama, setelah kejadian itu, saya waktu itu ada tampil juga di psikologi, diajak sama waktu itu Hilmi psikologi, terus ngajak dengan anak-anak senada. Waktu itu kita nyanyi lagu Biladi, lagu Arab, tapi kita mulai pecah tuh, Biladi, terus saya bilang ada pecah dua, Biladi, itu ada Biladi. Jadi 5 orang nyanyi Biladi, semuanya pecah. Nah itu pertamanya, seingat saya sih pertama ya, kita tampil di mana di psikologi. Tahun berapa tuh, Bang? Wah, udah lupa kalau tahun. Awal ya? Pokoknya setelah itu kejadiannya yang urutannya saya masih ingat. Setelah kita tampil begitu, kemudian naik ke sana. Nah, mulai itu orang merasa oh nasid tuh bisa pecah suara ya, keren gini dan sebagainya. Tapi ada satu nih senior dari sastra. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Sebutin aja. Banyak yang tahu lah. Pas sudah selesai, dia bilang gini, bagus sih, cuman saya pakai pecah gitu. Udah mulai kan ada bercak-bercak gitu loh. Orang yang maunya seni itu lurus-lurus, saya nyanyi pecah. Kalau saya bilang gitu, lo datang ke masjid, walat dolin, amin, 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 amin. Itu udah pecah gitu loh. Jadi kita udah belajar nada dari masjid gitu. Kan walat dolin, aminnya tuh semuanya nadanya sama, cuman suaranya beda-beda, pecahnya beda-beda. Itu natural gitu. Nah, akhirnya mulai langsung nada. Kita masih senada pun ketika berjuang masih dalam kategori bahwa musik haram. Jadi supaya kita diterima di kalangan tarbiyah, di kalangan pengajian, kita masih menyajikan lagu-lagu tanpa musik gitu. Lagu tentang Bosnia, ini dan sebagainya. Baru hadir ngek yang kemudian jadi, ya itu yang dibilang, karena anak sastra dianggap sebagian besar oleh kelompok pengajian di UI mungkin dianggap sempalan. Akhirnya ketika berseni, dia bikin ngek yang sekaligus nyempal gitu. Pakai musik, Eki dengan organ, keyboard. Organnya. Itu Eki menarik dia kalau zaman formasi kumpul, ngambek naik ke atas main legus gitu ya. Itu menarik sekali kalau ingat itu. Saya juga senang banget bisa ketemu teman-teman di sini gitu. Terus kemudian mulai keluar pakai Instrumen. Ya, pakai instrumen, pakai musik. Jadi mulai membatalkan lagi konsep bahwa musik haram. Ada saya bilang bom dilarang, kenapa orang bom? Kita kalau kenapa dilarang? Kalau dilarang kita ngeden dilarang dong, kan kayak ribut-ribut kita zaman dulu kan kayak gitu. Nah kalau udah nggak peduli lagi orang ngomong larang kayak apa ya, kita bikin musik yang dibawain ya musik-musik tradisional dari Indonesia, bukan lagi dari ini. Dan akhirnya justru punya positioning yang bagus, nunjukin nuansa baru yang eksis gitu loh. Nah saya juga ngerti kenapa sayangnya senada kayaknya masih eksis ya sekarang, Izatul Islam juga masih eksis, jadi Izatul Islam mewakili musik-musik yang nuansa semangat, tanpa musik, saya ingat. Terus kemudian keluar senada yang berakapela, walaupun sekarang akhirnya bermusik, saya akhirnya keluar dari senada, bikin gradasi juga akapela, tapi akhirnya bermusik. Nah, ngek yang dari awal bermusik tradisional malah akhirnya hilang ketelan kesibukan. Nah ini sebenarnya juga sesuatu yang kita missing ya. Makanya kita rindu lihat ngek lagi hadir karena ini juga bentuk perjuangan yang sekarang kemudian saya juga sempat ngeluarin Bestari yang juga diprotes karena perempuan bernyanyi pecah suara bikin rekaman.
Padahal saya bilang lagu-lagunya bagus, mereka nyanyi, yang dengerin juga perempuan, terus kemudian walaupun cowok juga bisa denger, tapi kalau mereka akhirnya melahirkan punya anak keluarga, karya mereka abadi dengan rekaman. Itu jadi protes, walaupun akhirnya teman-teman yang protes itu ketika bikin partai, mereka nyanyi bareng, laki perempuan nyanyi bareng, pakai musik gitu. Jadi sebenarnya, alhamdulillah teman-teman kita di sastra ini, kita sudah melewati zaman gitu. Sesuatu yang kita ijtihadkan, kalau tadi saya ijtihad budaya, yang dulu ditentang, akhirnya dijalanin lagi sama semua orang-orang yang menentang gitu. Ketika mereka udah bikin partai, ketika mereka bikin partai politik, mereka ingin punya lebih dekat dengan masyarakat, akhirnya mereka menjalankan apa-apa yang dulu dicela ke kita, anak-anak sastra, yang melakukan hal-hal yang dulu dianggap melanggar. Nggak boleh pakai musik, laki perempuan nggak boleh ngumpul. Akhirnya mereka demo, laki perempuan nyanyi bareng, pakai musik juga, pakai perkusi, pakai organ juga. Nah akhirnya alhamdulillah kita mengalami pendewasaan yang lebih cepat dari sebagian dakwah, dan insya Allah itu juga merupakan bagian dari bentuk dakwah kita, itu bahwa kita sudah melakukan dengan tepat, bahkan kita melakukannya masih saat usia yang muda. Jadi semangat ngek bahwa kita harus kuat melawan tekanan. Sampai sekarang sih alhamdulillah saya masih melihat tersisa kepada teman-teman gitu. Saya masih melihat ideologi perlawanan itu di Agung, masih ada di Eki, masih ada di Rizal dan di banyak teman-teman gitu. Bahwa kita bukan pribadi-pribadi yang mudah menyerah, mudah yes sir, cuma karena duit bisa dibeli, tapi kita sudah terbiasa melakukan itu. Dan itu bagaimanapun sudah berpengaruh kepada banyak teman-teman lain yang di UI yang sekarang juga mungkin jadi pejabat dan sebagainya. Ya mudah-mudahan itu menjadi amal kebaikan, dan kita sekarang bisa ya bicara kepada anak-anak kita, ya mudah-mudahan nanti cucu kita, bahwa we are part of the perubahan itu gitu loh. Dan itu juga bahkan berpengaruh terhadap reformasi 998 yang teman-teman dengan semangat itu banyak yang terlibat dan ideologi perlawanan itu tetap berjalan. Jadi menurut saya warisan yang terpenting dari ngek itu bukan lagi cuma sekedar musiknya, tapi ideologinya itu, bahwa kalau kamu ditekan, kalau kamu yakin, kamu harus tetap bangkit, dan kamu bahkan menjadikan itu sebagai semangat gitu. Makanya ngek digencet tapi tetap jalan. Itu yang mungkin akan saya sampaikan. Mudah-mudahan filosofinya nggak salah ya teman-teman. Karena itu yang saya tangkap dulu, dan itu juga yang saya tangkap sekarang. Dan mudah-mudahan kita tetap berjalan. Kita sudah punya kontribusi, mungkin tidak banyak, untuk memberikan nuansa seni di saat itu, dan sampai sekarang masih ada sisa-sisanya. Nasyid masih banyak dikenal, kemudian orang masih kenal nasyid. Bahkan sekarang kalau lebih kuat marawis, betul ngek positioningnya lebih kuat. Jadi kalau ngadain reuni, please do, karena itu penting banget buat masyarakat Indonesia, buat masyarakat Muslim, dan tentunya buat kita. It remind us who we were in the past, dan sebagian besar kita mungkin pribadi yang lebih baik ya di masa lalu. Jadi itu mengingatkan kita pada idealisme dan perjuangan di masa muda. It is like 25 years, gak terasa ya bahwa itu ternyata kejadiannya 25 tahun lalu. Kita ngelihat Agung mukul-mukul tabu, ada yang gamelan, dan semoga kita bisa melihat itu lagi dengan ngek reuni setelah mungkin corona berakhir dan bisa kumpul. Oke, itu yang mungkin saya bisa sampaikan tentang bagaimana seni tahun 90-an saat musik diharamkan, kemudian ngek hadir menjadi alternatif, dan akhirnya sekarang orang nggak terlalu banyak lagi bicara tentang itu. Orang-orang dai-daiyah yang dulu menolak-nolak sekarang juga di partainya pada pakai musik, walaupun sekarang ada lagi generasi baru lagi yang mulai bicara tentang haramnya musik, yang akhirnya membuat kita tersenyum, nih omongan kita berapa puluh tahun lalu gitu. Jadi kayaknya basi banget gitu loh ngomongin itu lagi, padahal kita udah harusnya move forward kemana-mana. Oke, thank you.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Isa. Aduh, bener-bener nih emang. Nih udah kontroversi, out of the box, anti mainstream. Pokoknya lengkap lah semuanya ya. Nah, lu pasti udah, saya juga ngalamin tuh yang namanya ikut mau pentas tiba-tiba cekal sana cekal sini ya kan. Nah, kita dengerin nih dari yang pernah ngurusin nih, gimana sih rasanya gitu, udah confirm mau tampil tahu-tahu tidak diterima. Aduh, sedih banget. Kita minta Win Muldian mungkin mau bisa sharing di sini sedikit. Mantap ini ada Win. Oh, ini mantan manajer pemasaran marketing. Silakan. Mana Win? Win. Tadi ada tadi. Mana? Nggak ada Win. Ada tadi ada. Tadi saya lihat. Keluar kali. Yang lain dulu aja. Oh, kalau gitu saya mau minta Ibu Yuli Asmini yang jungkir balik juga ngurusin ngek. Ayo silakan Yuli. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pas Kak Isa bilang 25 tahun yang lalu itu terjadi, kita sudah berkontribusi. Saya langsung ingat 25 tahun yang lalu saya ngurusin nggak, sekarang saya ngurusin juga gitu. Ngurusin acaranya gitu-gitu. Terus tapi ya itu tadi itu memanggil memori saya kembali bahwa NGK itu punya misi sebenarnya dari awal. Dengan keberbedaannya dia punya misi. Dia sedang melakukan dakwah dengan caranya, dengan gayanya. Dulu saya diajak, saya cuma ya udah deh bantuin. Yuk, saya memang ya udah yuk bantuin. Dalam berproses dengan NGK yang ada berantem-berantemnya gitu di dalam, saling beradu pendapat gitu, tapi juga ada ideologi yang diperjuangkan. Saya kalau dengerin, oh gitu ya, Bang Rijal, Kak Agung, Eki, Dede, itu kalau udah berargumentasi kadang-kadang gitu. Tapi yang seru, mereka tuh kalau sama kita ya, maksudnya saya dan Sylvie, itu ya nurut aja, pakai baju ini ya, besok tampilnya gitu. Kita minta mereka pakai baju warna-warni padang gitu, songket, sambil ngedumel, tapi tetap aja loh, yes, terus tampil dan bagus. Lalu di hotel, itu di Ancol kalau nggak salah. Lalu di hotel Sheraton ya, di Sheraton juga, itu kita pilihin baju best cup gitu, terus nah gini yang keren tuh gini gitu. Jadi itu saya gini, oh gitu. Di tengah perasaan pendapat masing-masing personelnya, mereka mau juga mendengar kita gitu. Saya sih merasa gini, sebagai perempuan yang juga melihat bahwa mereka mendengar, mereka sudah maju dari dalam zamannya, karena rata-rata sih kawan-kawan sastra tuh begini ya, sebagai considered perempuan untuk juga mengambil peran dalam berbagai hal, walaupun kesannya domestik ya, kesannya domestik, milih pakaian, tapi sebenarnya dalam proses pemilihan pakaian kan juga dipikirkan tujuan ke depannya apa, supaya misi dakwahnya itu kesampaian gitu. Nah, jadi ketika sekarang ini diminta lagi, yuk bantuin dong yuk, kita mau bikin ketemuan. Oh oke, gitu. Saya nggak ngitung A atau B gitu, ya udah, tapi kalian masih mau nggak dibantuin, dan minta maaf kalau misalnya nanti agak ini agak itu, terus nggak apa-apa bantuin aja, dan yang penting tujuan reunian tercapai, halal bihalal tercapai, dan kemudian juga misinya mensiarkan kembali apa yang dulu dilakukan NGK tuh bisa
laksana. Dan saya langsung minta Silvi ya, gitu. Rik, kita bantu yuk, gitu. Terus Silvi, aduh gini-gini. Kita bantu aja lah, tujuannya bantu supaya sama-sama berdakwah dengan cara kita. Dan semoga sih cara kita membantu ini diterima ya, Silvi ya, gitu, ikutan gini. Dan tadi pas sebelum proses di rapat sebelum kita kumpul semua ini, ya ampun, ini semuanya laki-laki ya, cuma saya sama Silvi doang yang perempuan. Tapi I'm still there gitu, Kak. Saya tetap di sana dan saya teguhkan, saya membantu, dan bagi saya kontribusi itu sekecil apapun, kalau dia menunjang proses, membantu proses, insya Allah dia dihitung sebagai amal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya senang sekali membantu Ngek. Semoga ke depan ada karya-karya baru yang dihasilkan Ngek yang bisa berkontribusi pada seni dan dakwah Islam ke depan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih, saya mah kalau disuruh bantuin Ngek mah pokoknya oke lah, oke kan? Makasih. Nah, selain di sini nih, selain yang pengamat Ngek, yang ngurusin Ngek dan segala macam, ada juga penikmat Ngek. Nah, kita tanyakan nih pendapat para penikmat Ngek. Pertama dari Panji. Silakan Panji. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masuk nggak sih suaranya? Oh, masuk. Iya. Ya, saya mendengarkan Ngek melalui koneksi dari om saya sendiri, Om Agung pribadi. Waktu itu saya masih kecil banget ya. TK juga belum kayaknya. Jadi ceritanya waktu itu tahun 97 apa ya? Ya sekitar 97 98 deh. Pas lagi Album udah keluar. Iya, album rilis, terus langsung disetel tuh sama Om Agung sama Umi, terus juga karena masih kecil, terus juga sering didengerin musik-musik juga dari dulu gitu kan. Terus langsung dikasih denger Ngek, kok agak beda gitu kan. Dan ternyata musiknya juga asik gitu. Ternyata juga pas setelah bertahun-tahun didengerin lagi dan juga hingga sekarang ya jadi jadi suatu kenangan tersendiri gitu, bahwa wah ternyata musik Ngek itu, oh ini namanya nasyid ya, oh ini ternyata salah satu bentuk atau media untuk berdakwah ya gitu. Terus juga ternyata pas dikulik lagi makin kesini karena udah makin ngerti, ternyata memang bagus-bagus karyanya gitu. Terus juga ya sempat beberapa kali mengcover juga, terinspirasi dari Ngek walaupun nggak mirip gitu kan. Sempat juga waktu pas SMA kebetulan ngundang Om Eki sebagai pembicara, terus juga bahkan tema waktu itu acara pensi Rohis di SMA, itu temanya pakai judul Islam is Back gitu kan. Terus karena Om Eki waktu itu minta saya juga untuk nge-rap di situ, ya jadilah sebelum Om Eki waktu itu mengisi acara, saya malah jadi ikutan nge-rap gitu. Yang memang dari kecil udah dengerin terus, ya sampai hafal gitu. Cuman kalau sekarang nggak tahu, nanti mungkin kalau misalkan rap lagi harus lihat liriknya dulu gitu. Terus juga ya apalagi ya, ya sih bener ya, kalau misalkan tadi Pak Isa bilang kalau yang anak sekarang pada ngomong musik haram, ya memang kalau gitu Ngek itu mainin apa dong gitu kan. Padahal kalau ini menurut pandangan saya pribadi sih,
musik itu atau terutama nasyid ya lebih kepada media saja, bukan masalah apa namanya yang lain-lainnya atau mungkin keburukan-keburukannya gitu. Mungkin itu aja sih. Ya saya termasuk salah satu generasi yang beruntung mendengarkan ngek dari awal mula sekali terbentuk dari tahun 97. Itu aja, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih. Berarti memang dulu itu musik ngek itu menjangkau dari segala ini ya, usia ya, dari usia mahasiswa juga ke atas dan ke bawah yang masih kecil-kecil, adik Panji. Kemudian ada lagi nih pandangan pengamat ngek, penikmat ngek, Boy Jagger ada? Belum datang. Belum. Belum? Sita itu Sita. Sita aja Sita. Sitanya ada? Ada, Mbak, ada tadi Sita. Silakan. Ada Sita tadi. Yuk. Ya, silakan Sita. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ngomong apa ya? Bingung nih. Apa aja? Kangen semuanya. Iya, sebenarnya bingung sih mau ngomong apa. Kemarin di Japri sama Bang Pian disuruh ngobrol sebagai penikmat ngek. Tahu ngek itu pertama kali pas lagi lupa acaranya apa ya? 97 kah? Lupa. Pokoknya di lapangan parkir gitu, terus tiba-tiba ya lagi ada acara, terus nonton lah, terus ternyata nasyid. Dulu sih pikirannya nasyid. Oh, nasyid, ya udah pengen lihat, ternyata keren banget. Gitu, nggak jangka aja. Cie, Bang Eki. Makanya kan dari itu ini kan jadi pengen manajer beranda. ya jadi ngefans banget sama ngek karena beda sama nasyid yang lain-lain. Terus ya sayang aja gitu berhenti begitu aja nggak diterusin. Ya dengan adanya ini sih berharap bisa menikmati musik ngek lagi yang keren banget. Nggak menggurui tapi masuk aja gitu buat kita dulu yang nggak terlalu pikirin soal gitu deh religius. Bener-bener ini banget, keren lah. Itu aja mungkin ya dari saya. Bingung mau ngomongnya. Itu aja, makasih. Terima kasih. Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang nih kita berarti udah bisa menikmati lagi ya. Nanti kapan aja, di mana aja bisa buka YouTube channel yang Asal ada kuota. Asal ada kuota ya. Sekarang mungkin kita saksikan itu slide foto untuk ngilangin kangen nih, ngilangin kangen. Mana nih slide-nya? Ya. Jadi ya, mungkin dibantu sama teman-teman yang tahu nih momen apa, mungkin dibantu ya. Bentar. Ya, dibantu narasinya. Ada Hafid tuh, Hafid. Assalamualaikum Hafid. Banyak teman-teman kita. Banyak ya. Sudah kelihatan semua? Ya, salah. Oke. Ya, monggo. Foto-foto. Oh, ini latihan di Ya, iya. Ini suasana kalau ngek lagi latihan. Ya, mungkin ini waktu di 411 kalau salah ya. Kayaknya. Ya, ini bagian besar kita tuh
latihannya di Gang di Haji Sibi ya. Cuman sayangnya nggak terdokumentasi. Cuman ini persiapan. Gedung 4 bukan? Iya, gedung 4 ini. Gedung 4 ya? Kalau nggak salah ini persiapan untuk pas OPT ya. OPT 9 berapa tuh? Ada yang dari bambu. Dari Bali, waktu gue dari Bali gue beli. Iya. Ini kalau nggak salah Pras sudah gabung ya. Ini 97 nih, 97. Pras sudah gabung. Marah-marah terus, kenapa? Udah cuci kaki belum? Tuh, tiduran. Enak dingin, ya kan? Nah, PT nih. Ya ini. PT tahun berapa nih? 95 ya? Apa? 95. Sama ayah minta susu. Oh, 95 nih, pas Bang Benyamin baru meninggal. Betul. 95 ini pas Bang Ben baru meninggal. Nah ini Bang Agung masih gondrong. Nah ini beduk pertama ngek nih. Nah, ini Eki waktu lagi nge-rap ya bareng sama Agung. Featuring Agung. Agung sejarah ya kalau salah. Inggris. Agung Inggris itu. Agung Inggris. Oh, Agung Inggris. Featuring. Featuring Agung Inggris ya. Ini pertama kali Gema rap. Ini pertama kali lihat ngek di sini nih, takjub. Oh, di situ. Lagi jadi anak baru. Ya ini waktu di acara di Ancol, cuman saya kurang ingat acara apa ya. Tahun baru. Ramadan. IBD Ya, ya. pada semua nih nggak suka pakai baju ini. Iya tuh pada protes. Protes karena waktu itu kepikiran ini kayak kampung tamu gitu. Kulitnya gelap, jangan warna ini. Iya, berasa kampung tamu. Tapi yang pede cuma Samsi waktu itu. Yang pede cuma Samsi. Mukanya sedih. Hatinya sedih itu. Lutfi dan Yunan. Mana gitu? Ya, yang ini yang tengah perempuan saya kurang lihat siapa yang. Ini siapa? Siapa ya? Ini anak sejarah kan? Kalau nggak salah dia yang masukin kita di acara ini. Oke, ini acara waktu launching kalau mulai launching nih. Para muda. Para muda ya. Itu siapa? Itu manajernya Yunan ya. Ada perwakilan dari Vietcong tuh. Antara rakyat itu. Bung Yunan kirim salam ya, nggak jadi ikutan. Nggak join, nggak bisa. Nggak bisa join. Oke. Nah, ini acara agongnya, acara Agong para muda. Kebetulan ada peluncuran album kita. Kalian. Ini juga Dede, nggak tahu jelik anak siapa. Oh, Bestari juga tuh Bang Isa tuh. Iya, bareng Bestari ya. Bestari juga. Sama Senada, Senada juga ikut ya. Ini IO-nya Fai ya, Fai Communication-nya Win ya, nih, kalau salah ya. Ya inilah tampang-tampang yang ibu Dharma wanita kita nyebutnya. Selalu direpotkan. Gak ingat PO-nya Agong para muda. Gak ingat PO-nya cukup banget. Alfian ya. Miran mana? Itu jadul. Gak ingat PO-nya nih. Marah nih gue nih.
Itu ada yang paling hebohkan Bestari kan. Kita berani waktu itu nampilin Bestari di hari Jumat. Orang-orang sholat Jumat gitu. Oh, iya betul. Iya, itu ngeri itu. Waktu itu ya. Oh, banyak banget. Ancamannya banyak. Jadi yang bikin lomba nasib pertama itu kita yang akhirnya nggak juga masuk partai itu kan. Kita. Ini apa acara apa nih? Ini di Sheraton Media maksudnya. Sheraton Media acara OPEC atau Afrika Selatan. Afrika Selatan. Iya, betul. Iya. Afrika. Iya. Sheraton Media. Ini juga ya, Sheraton Media. Ya, ini masih. Eki sama Rizal ikat kepalanya beda. Simbol persaingan. Ini bukannya ini apa namanya waktu ada kunjungan dari Afrika Selatan itu. Iya, Afrika Selatan. Selatan, iya. Malam persahabatan. Nahlak Club. Malam persahabatan. Malah orang Menteri Afrika ya? Selatannya ini. Ada menteri ya? Menteri Bukan. pariwisata ya? Bukan, beda itu. Yang ada Menteri Pariwisata itu yang rombongan Oki. Oh iya. Rombongan Oki. Ya, Kalau yang ada ini, apa kunjungan Muhibah, rombongan seni dari Afrika Selatan. Nah, kita main, mereka malah minder. Alfian ngomong Belanda di situ. Iya, we hope that you recognize your video. Tahun berapa? Sekalian ini ya. Ini sekalian foto buat sampul album ya kalau nggak salah ada di sini. Oh iya. Yang moto Iben ya? Siapa sih yang moto? Iya, Iben teman saya. Ya, ini kayak ya semua itu aja dari kita. Terima kasih atas dukungan selama ini. Ya. Kembali lagi ke TV. Wah, lumayan ya untuk melepas rindu. Sekarang acara yang ditunggu-tunggu yakni launching Bootleg. Ya, performance plus YouTube Ngek. Ayo, silakan. Siapa nih? Eki? Apa namanya? Mas Agung sama Bang Musa dulu ngomong dulu buat pengantar. Oh. Iya. Ya kan? Sesepuh Ngek. Sesepuh. Oh ya, silakan Kak Agung. Gelap sayang. Musa dulu, Musa. Ini lagi bocahan nih, gelap banget. Musa dulu aja, Musa. Ya, silakan Musa. Vietcong. Ngomong nih. Iya, iya. Ngomong Musa. Emang ngapain? Gimana nih? Yang kerebongan mulu ngapa? Musa lu budut ya, Musa? Nah, ini pakai Zoom nih masalahnya. Ya, emang apa? Pakai Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sono tuh di utama. Jadi gini nih, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi. Teman-teman Ngek. Yang dari awal sebenarnya sih saya itu. Halo? Ini ngomong nih. Ya, dengar. Di mute aja, di mute yang lain, mute. Dengerin nih asal-asal nih. Tadi udah diomongin semua. Kalau saya sih secara pribadi nih, Ngek itu ya buat suruh-suruhan kuliah. Jadi kebetulan saya punya adik kelas namanya Rijal. Entah kenapa sekarang namanya JJ Rijal. Jadi penggemar saya. Jadi pada waktu saya nyalon jadi ketua SKS, walaupun kalah tuh, walau baru semester 3 tuh, salah satu yang milih ada Rijal. Rijal tuh milih saya buat nyalon jadi ketua SKS. Nah,
sama Agung satu angkatan, ya Gung ya? Satu kelas sama Agung. Yoi. Nah, jadi tiba-tiba Rijal datang tuh ke saya ngobrol. Mau bikin nasid nih. Nasid apaan loh? Kalau saya tuh karena kuliah nggak fokus, jadi pertama saya tanya sama Rijal, lo ada duit ya? Resinya dong, Dit. Masih ada nggak? Halo? Terus. Ini langsung nih. Langsung. Jadi, nanya sama Rijal, lo ada duit ya? Beli alat? Ada. Nah, itu tapi dia mesti ada pemain biola tuh Jal sama yang ini. Jangan kita main kemprung-kemprungan aja, saya bilang. Nah, jadi Rijal tuh ngumpul-ngumpulin orang tuh, saya nggak tahu tuh. Saya sih tahunya teman saya aja, Agung. Jadi Agung, baru saya dikenalin tuh sama Rijal, ada Eki, ada Ari. Kalau Dede ada kelas saya juga, sejarah. Jadi sejarah tuh ada 4 orang ya. Ya, Agung, Rijal, sama Dede. Nah, ada Ojan, ada Ami. Tuh, saya lo beneran Jal, beneran. Karena kan Rijal pada waktu itu saya sudah ada grup sebenarnya, grup sering mentas di ini. Ada sanggar, sering mentas tuh saya. Nah, Rijal tuh deketin saya tuh. Akhirnya Rijal maksa saya buat beli alat tuh. Pada waktu itu pakai mobilnya Pito, saya inget tuh ada si Lutfi sama Yunadi, Rijal, kita ke pasar ikan tuh, beli alat tuh pertama. Beli alat, taruhlah di tempatnya si Agung, kos-kosannya Agung, Agung ya. Yoi. Nah itulah, itu datang tuh, dikenalin pemain biola yang sekarang di Cina Ari. Ari, mana Ari? Ada tuh, baru Dari gabung. Baru gabung deh. Pertama kali kita rilis tuh ya Rasulullah. Jadi saya seneng-seneng aja, saya bilang, nah, nenek, saya ngajarin Ali gitu aja, saya nggak tahu main biola. Tapi Ari cuman raba-raba. Dan alhamdulillah, walaupun dadakan gitu, tiba-tiba tercipta tuh ya Rasulullah. Iya, betul. Kita pentas di asrama pertama kali. PJM. Asrama mahasiswa ya? Iya. Saya yang nyanyi tuh, belum ada yang nyanyi lagi tuh. Oh, PJM ya? Iya, belum ada yang nyanyi, bener kan yang nyanyi saya tuh. PJM ya? PJM ya? PJM, asrama UI. Asrama tuh. Saya yang nyanyi pertama tuh. Sombong amat. Karena suaranya kurang bagus, katanya teman-teman. Maka dia carilah vokalis. Ya betul ya? Suaranya kata, wah salah-salah nih, kata Musa nih. Nyanyinya, ya iyalah sama Jadi, sembang tuh. Nah, saya juga minta maaf sama teman-teman. Jadi dalam perkembangan itu tuh, karena saya memang dari awal tuh ada banyak. Kan saya dari awal sama Rijal tuh selalu ngejal. Kalau gue sih buat bantu-bantu aja. Kebetulan saya sama teman-teman dulu tuang ngek pertama walaupun tak hadir. Banyak orang-orang tuh nggak tahu saya anggota ngek. Gitu. Tapi itulah seninya. Dan saya mohon maaf sama teman-teman kadang-kadang suka nggak hadir gitu, banyak nggak hadir ya. Tapi pentas yang paling kayak pentas nih yang menurut saya paling saya berkesan jadi serasa orang beriman itu ketika di mana tuh di Tangerang tuh Mega Mall. Oh, Lipo. Jadi ketika kita pentas ya Rasulullah, orang semua tuh kaget. Kita disamperin suruh nyanyi lagu Bimbo. Itu kita berasa jadi orang beriman tuh bener-bener. Jadi kita pentas di tengah komunitas, kalau menurut saya sih mayoritas bukan orang Islam kali mungkin ya. Rasa di Hongkong ya? Hah? Rasa di Hongkong. Iya, abis itu disuruh stop, suruh nyanyi lagu Bimbo. Ya kita nggak lagu Bimbo lah. Nasib. Tahu itu orderan dari siapa, terus yang saya terkesan juga yang lagi pada waktu kita pentas bareng penyanyi cilik itu
Cikampek ya? Cikampek. Bareng sama Senada tuh. Iya, Cikampek. Yang nginep ya? Itu mungkin saya Pupuk Ujang, kesana di Pupuk Ujang. banyak. Kalau teman-teman mah seru-seruan, buat seru-seruan asik lah, betul nggak? Gitu. Jadi saya kalau itu ya ketertibannya kalau menurut saya sih Rijal nggak ada Rijal ya? Nggak ada. Wah nggak ada si Rijal tuh, penggemar saya tuh. Sombong amat. Jadi si Rijal penggemar saya, makanya deketin saya gitu. Jadi saya itu bikin itu karena dideketin sama Rijal. Gitu. Mungkin itu pentas sama teman-teman mah seru-seruan, dan yang lebih seru lagi itu dapat si Pancasila. Terus si Mamira nggak usah dibalikin katanya. Saya seneng tuh baju kokonya bagus tuh. Masih ada sampai sekarang tuh baju koko. 25 tahun. Wow. Iya. Gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman. Silaturahmi ini memperpanjang umur. Nanti kalau kita mau bikin album, boleh kita kumpul, kita rilis aja single gitu. Judulnya ngek. Ya, titik gitu. Terima kasih. Album. Terima kasih. Sekarang Kak Agung mungkin mau sharing. Silakan Kak Agung. Udah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih buat semua yang nonton ya. Makasih udah meluangkan waktunya nih di hari Minggu. Lagian nggak bisa keluar juga ya. Apa? Gelap ya? Oh ya. Udah terang tuh. Ya, kita ngumpul, kita ketemu di sini ya. Hikmah corona apa hikmah apa nih? Kita bisa ngumpul, kita susah banget ngumpul, alhamdulillah kita bisa ngumpul, juga para penonton setia ya dan pendengar. Wih, ada Ari beli kasetnya. Arianto Suroyo, waduh. Ya, ada yang di Cina juga datang ya. Bentar. Tuh, baik, terima kasih semua. Ya, saat itu memang ideologi perlawanan dan kita nggak merasa itu haram gitu ya. Kita mau memberikan alternatif karena pemikiran Islam kan berbeda-beda di UI, di Indonesia beda-beda, ada banyak. Nggak semua berpendapat bahwa musik haram. Apalagi Eki tuh baca buku Yusuf bilang musik nggak haram, gitu kan? Dengan catatan-catatan tertentu gitu kan? Ya udah, ayo kita jalan, kita nonton MH Ainun Najib, musik etnis, religius. Ya udah kita, wah ini kayaknya enak nih kalau bawain kayak gini nih. Bawain Tombo Ati ya. Nah itu si Panji itu lebih suka Tombo Ati versi kita nih, ketimbang gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya kita bagian dari proses pendewasaan ya, berdakwah, pendewasaan di Indonesia ini gitu ya. Bahwa kita ini plural gitu ya, bermacam-macam pemikiran Islam yang ada, dan kita sudah berbuat ya. Ya adalah legasinya ya. Itu Amin nemu, itu harta karun banget itu, alhamdulillah live di Balairung ya. Kita nggak tahu kapan, apakah kita bisa ngumpul lagi, rekaman lagi, ternyata ada gitu ya. Kita mudah-mudahan umur kita panjang ya, bisa kita ngumpul lagi, kita bisa rekaman lagi, kita bisa berkarya lagi. Dan ada beberapa yang belum direkam ya, kayak Inna Nera Lebaran ya. Saya bagian Inna Neranya tuh nyiptain. Selanjutnya Rijal ya yang nyiptain gitu ya. Belum direkam. Sama nih kayak Musa juga nih, nonjolin diri sendiri. Jadi terima kasih nih atas kerja keras semuanya ya. Eki ngumpulin di grup WA, di Zoom. Ami juga nemuin dan bolak-balik gimana nih proses pembersihan. Kan banyak noise ya.
suaranya banyak noise gitu ya. Ada pembersihannya, handroll masukin di YouTube ya. Banyak lah ya. Rijal nyediain tempatnya pertemuan pertama tuh di rumah Rijal ya. Tuh iya. Di Kobam, markas Kobam. Ya alhamdulillah kita bisa ketemu. Ya ada ini pada ngumpul, ada Yaswin, ada Hafid, Lutfi nih yang belum ada nih, IPP. Lutfi barusan masuk. Lutfi barusan masuk. Oh, Lutfi masuk. Alhamdulillah. IPB nomor 1, nomor 2, nomor 1-nya Yaswin. Sepakat. Aduh. Ya intinya terima kasih. Ya saya nggak usah lama-lama lah. Tunggu performance nih. Performance. Gitu ya. Sekian, terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Agung. Udah nggak usah lama-lama lagi, langsung aja performance-nya. Silakan saya serahkan kepada Eki Imanjaya. Silakan. Gimana nih, siapa namanya? Kimin sama Kang Dede, siap ya? Waduh. Benar nggak? Diusahakan. Karena susah musisi itu susah buat live panggung live gitu karena masalah delay, masalah wifi. Jadi kita nyoba. Mohon maaf kita nggak melibatkan semua anak, jadi cuma vokalis doang gitu. Karena sudah pernah dicoba, ya delay terus jadi berantakan ya. Oke. Silakan Kang Dede. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman semuanya. Ini sebenarnya udah lama banget ya nggak nyanyi ya. Paling nyanyi kalau di kamar mandi lagi. Paling apalah. Jadi mohon maaf kalau suaranya kurang bagus. Dulu atau ini medley. Emang belum matikan dong. Tadi kata Abi yang lain di mute ya kalau bisa. Oh ya udah sorry. Udah. Kecuali saya. Ya ini nggak dengar. Makanya nggak jelas mungkin. Mimin dan Paci nanti buat nge-rap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh cuma ada satu lagi. Siap nih Ki? Oke. Eki-nya mana Eki? Iya. Saya biar lihat Eki juga. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habibullah. Wahai umat Islam semua, sambutlah kehadirannya Nabi Muhammad Rasulullah, penutupnya utusan Allah. Mulai
dan rahmat. Oh nyala rindu, kenikmatan beribadah, menjinakkan nafsu, mengalirkan lirik firman-Mu. Bila habis Ramadan, datanglah hari Lebaran, mengalirkan sungai kefitrian, lega dosa dunia, lewat ikhlas maaf, disucikan cahaya, hingga dapat ku sandang jubah baru suci. Oke. Thank you. Kedengeran. Ya. Top. Nanti dulu. Tanpa Kedengeran. latihannya. Kedengeran kok. Mohon maaf kalau pada kecewa. Mantap. Nggak bisa dengar musiknya. Musiknya kurang emang sih. Susah nih live. Iya. Live nggak apa-apa. Nama juga usaha ya. Itu Nanti lihat langsung aja live-nya di apa? Yang live di Belerung di YouTube. Ngek official ya. Kohimin masih top loh. Asik. Asik. Panji mau bantuin Panji? Panji mana Panji? Boleh rap dong. Sekarang nge-rap. Eki sama Panji. Nah, Ayo dong, ditunggu-tunggu nih. Ditunggu-tunggu nih dari tadi nih, ditunggu. Ayolah. Siapa dulu? Cek lirik dulu. Cek dulu nyontek. Banyak banget. Kan nggak? Gue gedein. Pakai ini nih. Oh, nih. Abis Abis dikirim ke Om Agung. Oh, oke. Diketik dulu lirik. Jiro lu. Alright, stop. Collaborate and listen. Islam is back with a new contribution. Something that helped me, taught me. I flow like a river daily and nightly. Will if it's up, yo? I don't know. Turn off the light. Islam will glow. Today, streamer like a mic, like a vandal, like a stage goes. Islam is candle. Dance. With the speaker that boom. Feeling the bass like a personal master. Deadly. When I play Islamic melody, anything less than the bass is not Islamic. Love it, leave it. You're gonna get away. Better get quick, or Islam will play. It's a problem you are solve it. Check up the well, revolves it, man. Can you feel it? Islam is back, Islam is rising. Feel it now. Can you feel it? See it, hip it today. When you can, then anyway, we'll never understand because it happens so fast. And it feels so cool, it's a feeling class. It's so cool, it's so hip, it's so fine, it's so groovy, it's other side. You can touch it, smell it, say it today when you're done, just let them play on the field. It's crying, bleeding, lying on the floor, let down on it and we some more. Islam is back, Islam is good, Islam is the best and nothing less. Do you know what the enemy say? They say, like a fake, like a sin, it's tragic, it's a magic, it's a lost win, it's sad, it's heaven, it's a shame. Alright, stop. Keren. Waktu pas SMA masih hafal, sekarang udah malah lupa. Mor. Udah mau azan. Monggo selanjutnya. Oke. Berikutnya gimana sih? Ini Ari gimana nih? Viola ada nggak, Ri? Ada nggak? Gimana? Nggak bawa biola. Ya. Pernah bawa gamelan? Made in Beijing nggak ada. Made in Beijing. Dengerin aja. Sih. Ari itu adalah orang yang berjasa untuk memulangkan warga negara Indonesia
Indonesia dari Wuhan ke Indonesia ke Jakarta loh. Luar biasa. Mantap. Oke. Kita lanjut ke interaksi bagaimana? Ya. Mulai interaksi, ya. Oke. Dari Mbak Ade sama Mbak Rahmadianti udah bertanya. Ya, ada ini nih dari Mbak Ade. Saya lihat nih, mungkin Mbak Ade mau langsung aja disampaikan pertanyaannya, Mbak Ade. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini hikmah pandemik bisa diajak oleh Eki. Eki adik kelas saya nih, jadi yang masih ramah mengajak saya gabung-gabung. Alhamdulillah, tadi ada paparan di awal ya dari Bang Yaswin, Bang Isa, siapa lagi tadi ya, Bang Musa ya. Ngek ini lahir dari luar biasa tuh, namanya Ngek tuh, bagus ya. Jadi ingat gitu, keinjek gitu kali ya. Tertekan. Berhubung semua serba sudah bebas gitu, nggak ada yang tertekan lagi, jadi akhirnya mana karyanya lagi gitu. Jadi sebenarnya sih saya sangat berbahagia nih ada di ruang ini teman-teman, alhamdulillah. Karena ini adalah perjalanan sebuah perjalanan sebuah waktu berjalan bersama kita, dan setiap orang punya tahapannya yang berbeda-beda ya, tentang pemahaman Islam gitu kan, tentang pemahaman demokrasi, tentang ketertekanan, tentang keluar dari ketertekanan gitu ya. Dan melahirkan kembali Ngek adalah sebuah upaya mengembalikan memori kita ke masa lalu, tentang hitam putih dalam kebudayaan kita yang sering kita akhirnya membuat sesuatu itu menjadi in group, out group gitu ya. Kamu, mereka gitu. Dan nampaknya dunia kan berputar terus gitu, dan kebudayaan itu nggak statis, kesenian pun tidak statis. Islam adalah agama yang satu, tapi pemaknaan kita terhadap Islamnya akan berubah terus. Dan bukan yang kemarin itu salah, yang sekarang jadi benar, bukan itu sebetulnya, tapi tadi itu pemaknaannya yang kemudian berubah. Pengalaman memahami keseniannya yang kemudian berubah. Saya ingin kita mengenang Pak Sapardi ya. Pak Sapardi lagi sakit nih, mudah-mudahan kita doakan beliau sehat. Amin. Tapi ada satu penggalannya Pak Sapardi, teruslah, meskipun dia dalam bidang sastra ya, tapi saya pikir kan kesenian juga sastra. Teruslah berkarya gitu. Kenapa? Karena setiap karya itu ada segmennya, ada komunitasnya, ada komunitas penggemarnya. Kita tidak harus menghakimi orang yang tidak suka pada Ngek gitu ya. Tapi kita terus akan membangun Ngek agar ia kemudian disukai oleh semakin banyak, semakin besar komunitasnya. Tapi tentunya akan ada alternatif-alternatif lain, dan itulah sebetulnya hakikat dari pemaknaan tadi. Islamnya macam-macam. Sekarang lagu-lagu Arab kan lewat Nisa Sa'ban ramai banget tuh ya. Dan itu juga ada segmennya, ada penggemarnya. Ngek ini unik. Terima kasih yang sudah membuat Ngek dan berhasil mempertahankan Ngek. Lalu kemudian sekarang melahirkan lagi. Saya sedang menunggu. Kalau boleh sih saya nanti minta rekamannya. Kita boleh nulis nih tentang sebuah perjalanan memaknai keberbedaan yang pernah kita alami gitu ya. Teman-teman, mudah-mudahan situasi Idul Fitri ini juga masih membuka sekat-sekat. Zaman dulu mungkin ada ketersinggungan, ketidakpahaman, dan semuanya itu lahir dari kekurangtahuan saya pribadi atau kekurangtahuan kita semua ya. Insya Allah ketemu dengan karya Ngek yang baru, atau kalau ada konser saya diundang ya. Amin, terima kasih. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pertanyaan saya adalah kapan nih Ngek reborn? Dengan anak-anak yang baru nih, Panji kan generasi keduanya Mas Agung ya, gitu. Mudah-mudahan ada generasi-generasi kita yang meneruskan.
Soalnya kitanya udah sibuk kayaknya. Amin, amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi nih dari ada yang bisa jawab? Ayo jawab dong. Kapan nih reborn-nya nih, reborn? Fadli jawab Fadli. Biarin dia diam aja. Fadli suruh jawab kan? Nggak boleh diem aja, bayarannya sama ya, bayarannya. Ayo silakan Fadli. Siapa? Silakan Fadli. Assalamualaikum. Kalau udah disebut harus ngomong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya udah banyak yang disampaikan nih. Cuma saya melihat senang ketemu teman-teman lagi nih. Kurus-kurus masih jadi kayak dulu ikan. Mungkin kalau pakai baju zaman dulu pakai kancingnya kelewatan gitu. Cuman memori lama jadi terulang lagi. Alhamdulillah senang pernah bergabung di Ngek ini. Kita cerita tadi manggung di mana-mana itu luar biasa. Kuliah doang nggak seru kayaknya kalau nggak ada kayak beginiannya ya. Awalnya itu namanya yang paling seru namanya itu. Dulu namanya NGK kan, Nasi Kang Kober. Tapi karena kayak merek busi jadi diganti jadi Ngek gitu. Dulu kayak merek busi NGK gitu, Nasi Kang Kober. Nggak seru kayaknya. Tapi saya duluan keluar kan, jadi tahun 96 udah selesai. 3 tahun D3 di sastra. Cuma saya mungkin satu-satunya anak D3 yang ikut Ngek gitu. Senang semuanya sudah disampaikan. Mungkin gitu aja. Nanti kita sambung di Ngek pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih pertanyaannya Mbak Ade tadi nih, apakah ideologi ketertekanan yang menjadi salah satu pendorong lahirnya Ngek ini masih relevan? Atau menghilangnya kondisi ketertekanan ini membuat Ngek kehilangan daya kreatifnya? Nah, ayo siapa yang bisa jawab? Tanggung jawab. Ayo, para penggemar dan fans menunggu nih, kapan reborn-nya. Ini aja deh, kira-kira kapan nih ngeluarin single? Ada rencana bikin single nggak nih Ngek nih? Semua akan indah pada waktunya. Iya. Atau perlu menciptakan ketertekanan yang baru nih ya biar kreatif. Oh no. Suasananya udah zona aman semua kan ya? Zona nyaman. Tekanan akan selalu ada. Menjawab mungkin saya bisa kasih sedikit jawabannya. Jadi sebenarnya 2 tahun yang lalu, halo cek. Ya. 2 tahun yang lalu itu saya sempat bernostalgia sendiri gitu, dengar kaset yang masih saya pegang sekarang. Saya beli converter sampai ke MP3-nya. Itu karena Ngek di kepala saya karena pertama, memang saya masih bergerak di bidang entertain. Kedua, memang Ngek itu bersejarah dalam kehidupan saya. Lalu itu saya bentuk satu tim nasyid di kampus saya. Kebetulan ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor. Nah, kemudian saya bentuk namanya Az-Zahwa. Nah, itu mereka mengcover semua lagu-lagu Ngek. Saya sempat kirim audionya ke grup Ngek itu waktu itu kemarin. Nah, saya sempat nanya sama Ami, ini saya mau bikin video klipnya. Mereka cover lagu Ngek, tapi saya mau ada anak-anak Ngeknya di dalam klipnya. Saya gitu ngomongin sama Ami waktu itu. Supaya apa? Supaya orang tetap tahu bahwa lagu itu sebenarnya berasal dari kelompok ini nih, kelompok pemberontak ini dulu nih. Jadi ada 3 orang anak perempuan, 1 orang anak laki yang kemudian mengcover lagu-lagu Ngek. Tahun lalu kami sempat pentas juga di Depok, pakai lagu Ngek semuanya, 1 album dinyanyikan. Dan itu antusiasmenya orang-orang lumayan, karena mereka dengar itu aneh, unik gitu.
Bukan seperti lagu yang biasa mereka dengar kalau tiap Ramadan. Jadi tahun lalu Ramadan kami pentaskan satu album Ngek gitu. Dan reaksi orang-orang lumayan. Jadi ini kalau saya pikir kalau Ngek memang mau, idenya tadi bagus tuh single album. Kak Musa tadi bagus ngasih taunya single album karena itu lebih gampang digarap. Nah, saya rasa kalau yang paling tipisnya nanti mungkin kalau seandainya Azawa bikin video klip, nanti ada nih kakak-kakak yang aslinya keluar muka-mukanya gitu. Jadi kalau dibilang Ngek mau lahir, kalau bukan Ngek yang asli lahir, maka ada generasi barunya nanti yang kemudian sebenarnya buat teman-teman yang mungkin kangen dengan lagu Ngek. Ya demikian. Berarti ini nyambung ke pertanyaan kedua nih dari Rahmadianti. Apakah ada rencana mungkin bisa mengkader? Nah ini mungkin kaderisasi ini ya yang tadi diceritain sama Imin. Atau mungkin ada yang mau jawab lagi tentang kaderisasi? Robinya siapa? Panji udah rekaman ilir-ilir versi garis keras. Iya. Ya kita denger tuh. Oh, jazz fusion. Ya kan Panji coba. Sama bikin band kan? Bikin band nge-cover Ngek ya kalau nggak salah. Bahaya, lir-lirnya udah dibahas. Enggak Om, itu iseng aja. Kebetulan waktu pas kuliah ada kayak semacam festival gitu, terus jadi opening band Ceylon Seven. Salah satu syarat lagunya harus bawa lagu daerah gitu kan. Terus dipikir-pikir kan waktu itu saya kuliah di Purwokerto, lagu daerah Purwokerto Jawa Tengah, mana yang dari Jawa Tengah ya kira-kira yang kepikiran waktu itu ya ilir-ilir. Nggak kenapa-napa itu? Kenapa? Nggak kenapa-napa itu bawain itu? Nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Malah sama pembina kan di sana saya ada unit kegiatan mahasiswa musik ya. Kebetulan sama pembinanya saya juga sering konsultasi, kata pembina, wah bagus nih udah jarang band yang bawain gitu kan. Udah deh akhirnya coba tuh bikin sama temen-temen yang ala-ala yang modern, progresif, terus yang ala-ala ada fusionnya juga, ada pakai saksofon gitu kan, terus juga tapi kerangka lirik, terus juga kerangka nada, walaupun mungkin beda nada dasar, tapi feel-nya feel dari Ngek gitu kan, kayak nadanya itu kan nada intronya Ngek banget gitu. Saya coba ambil dari situ gitu. Sekalian kali Panji sama Imin minta izin mungkin nanti hasil kolaborasinya itu nanti kita upload di YouTube kalau boleh. Boleh. Ya. Pakai aja, itu kan bebas pakai nanti itu. Kalau saya usul ya, kalau saya boleh usul, bukan usul sih sebenarnya. Ini kan kalau dibicarakan selalu jadi wacana, lagi anget terus hilang. Saya pikir kalau untuk sebuah single, kebetulan juga Eki masih di dunia entertain, terus Imin gitu ya, dan juga ya pokoknya masih dekat-dekat, saya juga masih dekat di dunia yang seperti itu. Kalau misalnya satu single, maksud saya tidak terlalu sulit untuk ada Isa di situ yang bisa membantu. Untuk menelurkan satu single, jangan cuma sekedar diomongin kapan gitu ya. Saya pikir sudah mulai hari ini adalah momentum. Hari ini momentum untuk kemudian merencanakan, oke, single kita akan begini. Pertemuannya juga saya pikir kalau dibicarakan jauh lebih sulit, tapi kalau misalnya dijalankan jauh lebih mudah gitu loh. Kenapa? Relevansi Ngek itu sekarang cukup besar untuk skala. Coba kita lihat kalau dia untuk skala nasional ya. Untuk skala nasional ini udah peran Ngek ini udah di skala nasional. Usia kita juga udah semakin besar, semakin tua.
kemudian juga wilayah cakupan kita juga semakin luas gitu. Ada Bowo, ada siapa, Bowo aktif di Ansor dan lain-lain. Saya tahu ada anak teman-teman di bawah, ada yang segala macam. Nah, di situasi yang penuh kerinduan, kita berkali-kali mengucapkan situasi misalnya dunia Islam dan lain sebagainya. Saya pikir kelahiran kembali dengan satu single saja, satu single yang digarap saja, saya pikir akan memberikan sebuah warna dan nuansa dalam atmosfer, ya, atmosfer kesenian. Ya. Gitu kira-kira. Kalau boleh itu ya nggak apa-apa nih ya. Dede bisa dibocorin nggak, Dek? Jadi ada, Dek? Dede nggak ada, oke. Jadi sebenarnya Dede udah memberikan idenya tentang satu lagu, Dede ya. Iya. Ya. Ada. Ada satu, Dede punya satu lagu, ide tentang lagu. Tapi baru kemarin, nanti kita bahas lah. Kira-kira gimana supaya jadi ngek gitu ya. Lagunya itu jadi punya ciri khas ngeknya. Tapi masih belum yang lain mau ada usulan boleh juga sih nanti kita bahas lah, kita punya WhatsApp grup. Lagu-lagu ngek yang lain juga ada kan, yang belum direkam. Inanera belum. Apa banyak kan ada Inanera, Talalala. Lir, nih, pamit. Pamit itu gimana ya? Lupa. Pengalaman. Pilalayan. Aku nyere pegat simpan. Itu. Terus Inanera, Idul Fitri ada judulnya. Judul sementara. Ada beberapa lah yang dulu udah pernah kita nyanyikan tapi belum sempat direkam. Ya Gug ya? Iya, kampung halaman belum. Kampung halaman. Udah lupa ingat kayak gimana. Oke, udah maghrib dasar. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin dari member ngek, satu patah dua patah kata, jangan panjang-panjang. Ada yang mau ditambahin? Ozan mungkin, Ami? Lutfi nih belum ngomong, Lutfi nih. Lutfi. Apa yang belum ngomong? Lutfi nih. Sama Hafid, Lutfi sama Hafid. Nah. Iya. Salah satu pimpinan Afdeling Pen. Lutfi itu sastra Rusia, Lutfi ya? Sastra Rusia. Lutfi yang pernah ditampol itu, Intel ya? Dan perlu diingat ya, digerebek beberapa untuk tonjokin deh Intel. Tonjok Intel. Oke, salah gerebek. Kita latihan lagi tuh. Saluti masih ada nggak? Mana? Masih itu. Orang nggak denger. Bentar lagi jadi aksi. Bentar lagi jadi aki-aki nih Lutfi. Azan. Ki. Ya. Katanya mau kasih kaos yang sinema tuh, belum sampai tuh kaos. Kaos apa? Ntar jangan di sini ngomong ya. Ayo silakan, Kak Lutfi mau menambahkan? Azan dulu, azan. Azan dulu. Gue salat dulu bentar ya. Asik. Salat dulu ya. Kita sampai 3:30 ya. Kalau mau lanjut, kita lanjut yang gratisan. Zoom-nya, karena minjamnya cuma sampai 3:30. Cek, ada suaranya nih? Ada. Azan jam 15.15 ya, Maksi, betul. Azannya udah ya? Udah. Sebelum Lutfi ngomong, gue mau tambahin satu dulu. Dulu ngek itu adalah sebuah perlawanan. Perlawanan ngek itu adalah termasuk perlawanan terhadap yang di atas-atas, terutama Eki. Eki itu melawan. Kenapa mesti ada tingkatan-tingkatan level? Kenapa yang berhasil cuma Lutfi gitu loh. Nah itu salah satu perlawanan yang berputar-putar dari anak-anak di Gang Sibi dan juga di Gang Kober.
Silakan, V. Nah, Ya, menurut saya ngek itu memang ekspresi tekanan, tapi sekaligus pembebasan. Dan dia bukan ideologi perlawanan menurut saya, tapi ideologi alternatif. Dia mencoba membuka menciptakan asimilasi gitu kan. Kalau kita itu ideologi kita untuk kembali kepada masuk tradisi baru gitu, tradisi keagamaan baru gitu. Jadi sebetulnya ya itu ekspresi mayoritas dalam tekanan minoritas menurut saya. Teman-teman itu kan mayoritas ketika ada satu budaya keagamaan baru muncul, dan itu menjadi seolah sebuah tekanan sebuah dominasi yang mayoritas. Padahal kita berada dalam mayoritas yang ditekan oleh minoritas. Ya kita berharap bahwa kita akan kembali pada suasana yang normal kembali gitu, keberagaman kita ini. Jadi ya mudah-mudahan ke depan ini bisa membangun kembali, itu mengembangkan kembali ekspresi yang sudah ada gitu kan. Apalagi Eki sudah advance pengetahuan musikalnya kan, sebentar lagi profesor nih, mungkin bisa membuat banyak istilahnya istilahnya manuver bukan manuver dan menciptakan percobaan baru, apa istilahnya, menciptakan model baru, eksperimen ya betul, eksperimen baru untuk ini bisa jadi kontribusi. Saya bilang ke Eki, saya kaget sebetulnya dengan ngek ini sebuah visi terhadap masa depan sebetulnya yang tidak sadar, yang lahir dari bawah sadar kita. Kemudian oh iya, ngek itu memang berbicara tentang keragaman dari semuanya. Nah ini ngek itu pengingat bagi kita semua bahwa kita harus menerima keberagaman ini yang sekarang menjadi sesuatu hal yang sangat berharga untuk kita semua ya. Itu aja sih dari saya, nggak banyak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Kak Hafid, nih ada pertanyaan dari Rahmadianti mungkin. Dian? Mana Dian? Masih ada? Ganti. Masih di mute. Mana? Kebanyakan sih ini udah ada. Masih di mute. Oh. Dian. Going once? Going twice? Sudah terjawab. Oh, katanya udah terjawab. Oke. Terakhir nih, Hafid, silakan untuk menambahkan. Oke. Ya, selamat jumpa lagi buat teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin. Hanya sedikit yang bisa saya sampaikan ini. Saya mau ngasih cerita di masa lalu ya, saat nasib itu begitu mainstreamnya, begitu mendominasi dan menjadi mayoritas seperti kata Lutfi tadi, itu sampai-sampai waktu itu ada sebuah pagelaran seni Islami di DHCC kalau nggak salah, itu menampilkan bimbo. Nah, bimbo itu tiba-tiba menjadi kayak barang yang teralienasi, menjadi barang yang asing. Padahal sebelum ada era nasib itu, jauh 10 tahun, 20 tahun lalu, orang taunya bermusik itu adalah bimbo, gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contoh di lingkungan nasional. Nah, kalau di lingkungan kampus, keberadaan ngek ini akhirnya menantang, atau bukan menantang lah ya, tapi istilahnya memberi alternatif bahwa musik Islam itu beragam, gitu. Ada yang model bimbo, ada yang model nasyid, ada yang model tradisional dan segala macam. Jadi intinya adalah semuanya sebaiknya tidak saling bertabrakan, tapi saling berjalan bersama menurut saya dengan segmen pasar masing-masing. Itu aja kira-kira. Sukses buat ngek. Mantap.
Amin. Terima kasih. Amin, ya Allah, mendengar Hafiz bicara, ya Allah. Sudah lama, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Salam buat Kak Yasmin. Ya Allah, ya Rabbi. Alhamdulillah. Itu udah tua ya. Silvi, Ini anggota ngek udah pada tua, Iya. Bicara tuh, Intan mau bicara tuh. Enggak kok, pada awet muda semuanya kok, awet semua. Amin, amin. Amin. Oke. Iya. Alhamdulillah. Intan mau ngomong nggak Intan tuh Intan? Silvi, aku mau sebentar dong. Iya. Iya. Aku seneng banget ya, mengapresiasi sekali pertemuan ini. Nah, sebenarnya kondisi saat ini kan seperti yang wacana yang kita sering omongin ya dulu gitu, ketika kita zaman-zaman kita udah punya channel ya. Sebenarnya kalau menurut aku romantisme boleh aja gitu, dan oke lah dulu kita jadi semacam lambang perlawanan. Tapi kalau menurut saya suatu produk budaya itu sifatnya ahistoris. Ini kalau mau menjangkau pasar yang lebih luas gitu ya. Dan kalau misalnya kita menilai satu produk budaya, kita kan nggak bakalan pikir, oh ini dulu produk pemberontakan lah, dalam tanda kutip apa. Jadi kalau menurut aku, di era yang sekarang industri 4.0 ya kita ngikutin aja. Jadi romantismenya boleh aja bahwa ini sebagai dulunya lambang perlawanan gitu. Tapi kalau kita mau menjangkau pasar yang lebih luas, mungkin kita bisa lebih memperbaiki dari segi performance-nya gitu ya. Menjangkau milenial misalnya. Terus kita juga udah menggunakan tadi Spotify, terus juga masuk ke ke YouTube itu sendiri. Jadi sebenarnya kuncinya satu sih ya, harus rajin memang berkarya seperti tadi yang Mbak Ade bilang. Nah, kalau saya ngelihatnya gini loh, dulu kan penelitian saya dulu tentang komik Indonesia ya. Jadi komik Indonesia itu dulu nggak kalah loh gambarnya, meskipun ya ada yang niru mainstreamnya DC ya, DC sama manganya Jepang. Tapi sebenarnya secara mutu tuh diakui. Satu aja kelemahannya, jadi orang Indonesia itu hobinya bikin indie, setelah itu mati gitu loh. Nah, kayak Upin Ipin gitu, dia udah masuk ke Disney. Kuncinya satu, dia konsisten untuk membuat karya terus gitu. Kita udah lihat, dan saya senang ya, jadi saya itu pernah dengar lagunya yang Dede nyanyiin tadi, ketika saya penelitian menjauh di sana gitu, jadi penelitian pemberdayaan masyarakat, ini kan lagunya ngek gitu kan, waktu saya masuk ke Islam yang tradisional lah, katakanlah seperti demikian. Nah, jadi maksud saya kalau misalnya kita memang mau menjangkau pasar yang lebih luas gitu, kita tidak perlu lagi berpikir ini dulu produk pemberontakan apa. Jadi terus aja berkarya aja gitu loh. Karena sekarang ini diuntungkan kok. Kita nggak perlu masuk industri rekaman harus pakai pita segala macam gitu kan, kaset. Dan sekarang ini kan kalau kita mau buka channel YouTube juga bisa gratis gitu. Jadi memang jangan yang sekali muncul terus hilang gitu kan, one hit wonder ya kalau istilahnya nyanyi itu kan one hit wonder gitu. Jadi sekali berkarya setelah itu mati gitu, jangan seperti itu. Jadi ya terus aja, jadi mungkin bisa dipadu dengan musikalisasi puisi, artinya kuncinya itu di kontinuitas gitu. Jadi misalnya, ini kan personilnya banyak ya, misalnya minggu ini siapa, diisi aja terus. Masalah subscriber itu bisa dibikin, asal kita rajin terus berkarya gitu loh. Saya punya teman seorang YouTuber, dalam 1,5 tahun itu bisa 80.000 loh subscribernya. Intinya satu, jadi dia itu bikin sampai 44 video. Videonya tuh singkat-singkat gitu loh, 3 menit gitu. Jadi artinya kalau misalnya memang mau ini, berkarya aja terus gitu, nggak usah pedulikan ini siapa nih yang bakalan nonton gitu. Seperti itu sih. Jadi kayaknya kalau misalnya berpikir ini dulunya kita jadi tertindas gitu ya udah ya untuk era sekarang ya kayaknya memang lebih menjangkau lebih luas pasar aja sih. Sip. Ya, terima kasih Mbak Intan. Ini emang
ketemu kangen reuni ini nih bikin semua pingin ngobrolnya lebih lama gitu, tapi apa daya waktunya udah sudah terbatas. Jadi saya serahkan kepada Bang Pian untuk memimpin doa penutup. Silakan Bang Pian. Doa penutup nih. Belum Zoom. Bagus. Mangga. Bang Pian, sholat kali dia. Halo. Oh, ada tuh. Yan, sholat dulu Yan. Hah? Barusan sholat Yan. Enggak. Kirain. Sholat sekarang. Enggak. Oh iya, pantesan. Antum jadi imam sekarang? Tahu berapa rakaat. Oke. Udah nggak ada gambarnya ya. Tafadol, Bang Pian, tafadol. Nggak ada gambarnya, Bang. Kalau dengar Kok nggak ada gambarnya? nggak apa-apa kan. Kalau Mana dengar nih Bang Pian? kalau dengar masukan dari Intan tadi, sastra banget ya. Dari tahun atu gue dengar banget. Saran kayak gitu. Makasih Intan. Semoga Intan juga bisa berkarya seperti itu. Oke, kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan itu ada di hati kita masing-masing. Dulu sama-sama baca Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Na'imin hamdan syakirin hamdan diwafini wa yukafi majidan ya rabbana walakal hamdu walakal mulku walakal syukru wabini jalali wajikal karim azim sultanik. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqil Fatihah. Amin. Allahumma salana abwabal barok. Amin. Abwabal jannah. Ya Allah, rahmatilah pertemuan kami hari ini. Berilah petunjukmu agar kami tidak jauh dari Allah. Ya Allah, berikanlah jamaah kami ini jamaah yang berkah oleh-Mu ya Allah. Amin. Amin. Ya Allah, berilah kami semangat untuk tetap berkarya. Amin. Kesempatan untuk tetap berkarya. Amin. Kami kesempatan untuk terus ada. Amin. Atina sana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka bifadlika. Ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita di penghujung acara ya. Jangan lupa ya di subscribe Ngek Official. Yes. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.